Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anika Dipujitasari dengan NIM 20410502009 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Kali ini saya akan mempresentasikan video mengenai teori perusahaan dan teori-teori dalam perusahaan dalam mata kuliah Ekonomi Industri yang diampu oleh Ibu Nikmatul Masrurah. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari perusahaan. Perusahaan dibagi menjadi 3 pengertian, yakni menurut Salvatore, menurut Bertwal, dan menurut Cantarellis. Yang pertama adalah pengertian perusahaan menurut Salvatore, yang mengartikan bahwa perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan sumber daya untuk keperluan barang dan jasa dalam penjualan. Yang kedua adalah menurut Bertwal, yang mengartikan bahwa perusahaan merupakan organisasi milik perseorangan yang terlibat dalam berbagai aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir adalah menurut Cantarellis, yang mengartikan bahwa perusahaan merupakan organisasi dalam penyedia kebutuhan manusia yang hasil akhirnya merupakan pendapatan yang didistribusikan kepada perusahaan, karyawan, pemasok, dan penyedia barang bagi publik. Yang selanjutnya adalah mengenai stakeholder. Stakeholder adalah pemangku kepentingan dalam operasional suatu perusahaan. Stakeholder terdiri dari beberapa bagian, yaitu pemegang saham, manajemen, pemasok, dan pelanggan. Pemegang saham adalah seseorang atau lembaga yang memiliki kepemilikan atas perusahaan yang merupakan sebagian atau secara keseluruhan. Yang kedua adalah mengenai manajemen, yaitu proses perencanaan sumber daya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Yang ketiga adalah pemasok, yaitu orang yang berperan dalam menyuplai barang dan jasa yang diperlukan oleh konsumen. Yang terakhir adalah pelanggan. Pelanggan adalah orang yang membeli barang atau jasa yang telah disediakan oleh produsen dan distributor secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah mengenai tujuan dari perusahaan. Secara umum, tujuan perusahaan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu memaksimalkan laba, memaksimalkan penjualan, memaksimalkan pertumbuhan dengan melakukan pengawasan terhadap perkembangan suatu perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan yang dicerminkan melalui peningkatan saham, dan yang terakhir adalah motivasi manajerial, yaitu sebagai ukuran keberlangsungan suatu perusahaan. Sedangkan secara spesifik, tujuan dari perusahaan yang pertama adalah untuk memotivasi karyawan dalam usaha meningkatkan kinerja dengan membangun lingkungan kerja yang nyaman dan terbuka terhadap saran-saran yang diberikan oleh karyawan. Yang kedua adalah menarik pelanggan dengan meningkatkan customer service dan pelayanan yang baik. Yang ketiga adalah membantu investor dalam penentuan keputusan dengan penentuan kebijakan dan pemilihan aset yang tepat. Yang terakhir adalah memudahkan evaluasi kinerja dengan beberapa tahap yang telah disepakati sebelumnya. Selain 2 tujuan tadi, perusahaan juga memiliki tujuan lain, yaitu tujuan yang berbasis produksi, yakni tujuan perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan berbasis inventory, yakni tujuan perusahaan dalam mengelola persediaan untuk menjaga keberlangsungan produksi. Yang terakhir adalah penguasaan pangsa pasar, yaitu bagian dari total permintaan terhadap sebuah produk dengan memberikan gambaran total penjualan pada suatu perusahaan. Yang selanjutnya yakni materi mengenai teori-teori dalam perusahaan. Yang pertama adalah mengenai pengertian teori perusahaan. Teori perusahaan atau teori of firm adalah cabang manajemen yang fokus pada sifat korporasi daripada sifat pasar. Teori ini menggabungkan pandangan dari segi psikologi, sosiologi, dan teori pemasaran yang berfokus pada pengurangan biaya transaksi. Yang selanjutnya adalah mengenai pembagian teori. Menurut Cantarellis dalam bukunya yakni Theory of Firm, menyatakan ada 4 teori utama yang berkaitan dengan perusahaan. Yang pertama adalah teori neoklasik, yakni teori yang menyatakan bahwa perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan profit dengan informasi yang dimiliki terkait kondisi pasar yang sedang terjadi. Yang kedua adalah teori biaya transaksi, yaitu teori yang menganalisa alasan mengenai. Yang ketiga adalah teori strategis perusahaan,
yang menyatakan bahwa daya saing ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, batas operasi perusahaan, dan kemampuan perusahaan dalam bertindak. Yang terakhir adalah mengenai teori evolusi perusahaan, yaitu pandangan bahwa keberlangsungan hidup perusahaan adalah melalui evolusi yang terjadi. Titik awal dalam beberapa teori setelahnya. Yang kedua adalah teori perilaku perusahaan, yang didasarkan pada pengamatan aktual dari perilaku perusahaan berdasarkan proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya terdapat 3 formulasi perhitungan perusahaan yang telah dinyatakan oleh neoklasik. Yang pertama adalah NP sama dengan PV sama dengan P1 per L plus 1 pangkat 1 ditambah P2 per L plus 1 pangkat 2 dan seterusnya. Yang kedua adalah NP sama dengan sigma NM P dikali T per L plus I pangkat T. Dengan N adalah nilai perusahaan, PV adalah harga dan velocity circulation, P adalah laba, L adalah bunga modal, I adalah investasi, dan T adalah periode yang dibutuhkan oleh perusahaan. Menurut saya, model neoklasik dapat dijadikan dasar atau acuan dalam menganalisis keputusan suatu perusahaan karena berfokus pada modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi pada suatu perusahaan. Yang terakhir adalah mengenai kendala-kendala yang biasanya dialami oleh suatu perusahaan dalam operasionalnya, yakni kendala pasar, kendala sumber daya, kendala bahan baku, kendala pemasok, kendala finansial atau keuangan, kendala kompetensi, dan yang terakhir adalah kendala kebijakan. Sekian presentasi dari saya terkait teori-teori dalam perusahaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Saya Kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.